Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Rohayati dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan artikel tentang sejarah perkembangan pendidikan di Filipina untuk memenuhi tugas mata kuliah perbandingan pendidikan. Setiap negara mempunyai sistem pendidikan tersendiri meskipun sistem pendidikannya berbeda-beda namun memiliki kesamaan-kesamaan tertentu. Misalnya seperti Filipina. Sistem pendidikan di Filipina terus mengalami perkembangan sama halnya dengan Indonesia. Sistem tersebut tentu mempengaruhi proses belajar mengajar di kelas. Di tahun 2013, negara Filipina melakukan perombakan dengan menggunakan standar pendidikan. Filipina membuat kebijakan standar perencanaan kurikulum yang diberikan tanggung jawab kepada Biro pada lingkungan Kementerian Pendidikan Negara di Filipina. Hal ini sangat berbeda dengan badan standar di Indonesia yang mempunyai wewenang seperti BNSP, Ariandi 2019, Badan Nasional Standar Pendidikan. Ada 6 bagian diantaranya yaitu isi, standar kerja, kompetensi pembelajaran, kode, dan pembelajaran secara materi. Kemudian, sistem pendidikan di Filipina sangat dipengaruhi oleh sejarah kolonial negara tersebut. Sejarah itu termasuk periode pemerintahan dan kedudukan Spanyol, Amerika, dan Jepang. Kontribusi yang paling penting dan abadi datang selama pendudukan di Amerika negara itu yang dimulai pada tahun 1898. Berikut ini merupakan periode perkembangan pendidikan di Filipina. Yang pertama ada periode pra-Spanyol. Pendidikan berbentuk informal, tidak terstruktur dan tanpa metode. Anak-anak diberikan pelatihan kejuruan akademisi oleh orang tua mereka di rumah-rumah suku pembimbing dan tutor. Yang kedua, periode pendidikan Spanyol. Masa ini para guru atau tutor digantikan oleh misionaris Spanyol. Pendidikan yang diberikan saat ini lebih mengutamakan pada pendidikan agama untuk orang elit sehingga akses pendidikan bagi warga biasa menjadi sangat lebih sulit gitu. Lebih parah lagi, kondisi ini diliberalisasikan oleh keputusan pendidikan oleh yang dibimbing guru pria. Sekolah di bawah pengawasan Yesuit dengan kurikulum yang ditekankan dan dikendalikan. Kemudian ada periode transisi menjadi negara republik. Setelah itu ada periode pendudukan Amerika Serikat. Ada periode Perang Dunia Kedua, yakni berdasarkan Executive Order nomor 94 tahun 1947, Departemen Pendidikan mengatur dan menguasai sekolah umum dan swasta setelah pendidikan Amerika yang radikal dan setelah Perang Dunia Kedua. Filipina mengatur kebijakan pendidikannya sendiri dengan metode adopsi dan perbaikan pada sistem pendidikan yang ada sebelumnya. Kemudian yang keenam ada periode era Presiden Marcos. Tahun 1972, Departemen Pendidikan menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Proklamasi 1081 tahun 1972. Kemudian setelah dilaksanakan referendum di seluruh daerah di Filipina tanggal 10 sampai 15 Januari 1973, Presiden Ferdinand Marcos pada tanggal 17 Januari 1973 meratifikasi Undang-Undang Dasar 1973 sesuai dengan proklamasi pada 1902. Kemudian ada periode era revolusi. Setelah itu struktur pendidikan di Filipina, yaitu ada pendidikan sekolah dasar di Filipina berlangsung selama 6 tahun dan wajib untuk semua siswa. Sistem sekolah dasar di Filipina dibagi menjadi 2 siklus, yaitu siklus primer pada usia 4 tahun untuk kelas 1 sampai kelas 4, kemudian usia 6 sampai 11 tahun siklus menengah. Dan siklus menengah yaitu kelas 5 sampai 6 usia 11 sampai 13. Adapun mata pelajaran ini yang diajarkan di sekolah dasar adalah seni bahasa atau Filipin, bahasa Inggris, dan dialek lokal. Kemudian ada matematika, kesehatan, ilmu pengetahuan alam. Setelah itu pendidikan lanjutan atau menengah di Filipina. Meskipun pendidikan menengah tidak diwajibkan, tetapi di kota-kota besar di Filipina banyak warga yang melanjutkan ke tingkat pendidikan ini. Nah, sekolah menengah ini memiliki durasi selama 4 tahun dengan kurikulum berdasarkan jenis sekolah. Menurut data statistik dari Departemen Pendidikan, sekitar 21% siswa
Melanjutkan ke tingkat sekolah menengah. Dalam pendidikan menengah di Filipina ada tiga tingkat, yaitu sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah menengah sains. Kemudian ada perguruan tinggi. Pendidikan tinggi di Filipina terdapat sekitar 1621 lembaga pendidikan tinggi, di mana sekitar 1445 atau hampir 90% berada di sektor swasta. Sebelum tahun 1994, semua perguruan tinggi berada di bawah penguasaan Biro Pendidikan Tinggi, sebuah divisi dari Departemen Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga. Baiklah, itu presentasi dari saya. Saya Ari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.